Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali membaca sebuah tulisan dalam buku Kedaton Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi dengan judul Sawer Gading Antara Mitos dan Sejarah oleh M. Yunus Hafid. Berikut beberapa pandangan tentang cerita Sawer Gading. Dipandang dari berbagai sudut, beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya tentang cerita Sawer Gading. Farudin Ambo Endre dalam disertasinya berjudul Ritumpana Walendrenge 1993 mengemukakan 3 jenis pandangan tentang naskah Surya Galigo, yaitu sebagai naskah mitos dan legenda, sebagai naskah sejarah, dan sebagai karya sastra. Pendapat yang menyatakan sebagai mitos dan legenda cukup beralasan, sebab dalam cerita tersebut terdapat ciri-ciri cerita yang berkaitan dengan mitos penciptaan oleh Dewa Langit dengan mengirim anaknya Batara Guru dan Wenyi Litimo ke bumi. Batara Gurulah yang menciptakan gunung, sungai, hutan, dan danau. Menyusuli kehadirannya, di sana muncullah tanaman seperti ubi, keladi, pisang, tebu, dan lainnya. Kekuatan supernatural yang dimiliki para tokohnya seperti naik ke langit, turun ke pertiwi, atau menyeberang ke majah, dunia roh. Kemampuannya meredakan angin ribut dan halilintar, kesanggupannya menghidupkan kembali orang mati dalam perang, gambaran tentang berbagai macam upacara, ritual, dan aspek budaya lainnya merupakan ciri-ciri cerita mitos yang umum. Pandangan yang menyatakan bahwa cerita Sawer Gading sebagai legenda didasarkan pada benda-benda alam yang dihubungkan dengan tokoh Sawer Gading, seperti bulu poloe di dekat Malili, dikatakan sebagai bekas tertimpa pohon ulendreng yang rebah karena ditebang untuk dijadikan perahu oleh Sawer Gading. Contoh lain, misalnya batu cadas di daerah Cerekang banyak diambil untuk dijadikan batu asa, disebut sebagai kulit bekas tebasan pohon ulendreng itu. Di Gunung Kandora, daerah Mengkendek, Tanah Toraja, terdapat batu yang dianggap penjelmaan Wepindrakasi, istri Sawer Gading yang meninggal dalam keadaan hamil yang dijemput oleh Sawer Gading di dunia roh. Setiba kembali di bumi, ia melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Jamal Lomo. Anak tersebut kemudian menjelma menjadi batu. Gunung batu di daerah Bambapuang Enrekang yang dari jauh nampak sebagai anjungan perahu, dianggap perahu Sawer Gading yang karam dan telah menjadi batu. Gong besar yang terdapat di selayar dianggap gongnya Sawer Gading, yang selalu dibawa berlayar dan dibunyikan setiap memasuki pelabuhan. Demikian pula kepingan perahu yang terdapat di Bontotekne dianggap perahu Sawer Gading. Pandangan yang menyatakan bahwa cerita Sawer Gading mempunyai nilai sejarah, yaitu adanya kronik di Bone, Sopeng, yang menyatakan bahwa raja pertama mereka adalah Tomanurung yang bersumber dari keturunan Sawer Gading. Demikian pula kaum bangsawan di Sulawesi Selatan termasuk Luwu menganggap bahwa Lagaligo dan Sawer Gading adalah nenek moyang mereka. Dalam silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan, Lontara Panguriseng, di puncak silsilah itu terdapat tokoh-tokoh Lagaligo, Sawer Gading, Batara Latu, dan Batara Guru. Menurut Mills, yang menciptakan silsilah itu adalah raja-raja itu sendiri untuk memperoleh legitimasi magis religius yang menurut dugaan meniru model-model kronik Jawa. Sebenarnya mereka tidak menyebut tokoh Sawer Gading sebagai tokoh sejarah, tetapi mereka mengklaim bahwa tokoh-tokoh itu benar-benar ada, walaupun sebagian besar ceritanya adalah fiksi. Cerita Sawer Gading dianggap sebagai karya sastra oleh beberapa tokoh, antara lain Raffles, Mates, R.A. Kern, Andi Zainal Abidin. Menurut A. Zainal Abidin Farid, cerita Sawer Gading adalah sastra kuno yang dianggap suci oleh Bugis, tetapi bukan sejarah. Demikian pula Farudin menganggap Surya Galigo adalah sastra suci. Berikut nilai-nilai budaya dalam cerita Sawer Gading. Dalam cerita Sawer Gading dapat diungkap beberapa nilai budaya, antara lain nilai religius, yaitu sistem kepercayaan pra-Islam yang menggambarkan dunia gaib dan konsep kejadian manusia. Dalam cerita ini digambarkan bahwa dunia gaib adalah dunia dewa-dewa di langit, di bumi, mula tahu, yang keturunan dewa-dewa. Seiring dengan perkembangan Islam dan agama lain di Luwu, maka nilai religius dari cerita ini lambat laun akan mengalami kepunahan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Beberapa kepentingan cerita itu dalam kajian ilmu-ilmu sosial dapat diuraikan sebagai berikut. Nilai sejarah dalam cerita Sawer Gading dapat dilihat faktanya dengan adanya silsilah raja-raja di Sulawesi Selatan yang menghubungkan keturunan mereka dari Sawer Gading.
Namun demikian, fakta sejarah ini perlu mengalami telaah kritis dengan memilah-milah antara fakta sejarah dengan cerita mitos yang telah diselipkan dalam penyusunan silsilah tersebut. 2. Nilai mitos dan legenda sangat dominan dalam mewarnai cerita Sawer Gading. Terbukti dengan alur cerita, tokoh cerita, tempat, dan peristiwa cerita sesuai dengan ciri-ciri yang dikategorikan cerita mitos dan legenda. 3. Walaupun cerita ini kurang bernilai sejarah dan lebih dominan bernilai mitos dan legenda, tetapi cerita ini dapat membantu dalam pengungkapan bukti-bukti yang bernilai arkeologis dalam merekonstruksi sejarah kebudayaan Sulawesi Selatan. 4. Semboyan daerah Luwu sebagai bumi Sawer Gading, artinya masyarakat Luwu mengidentifikasikan jati diri mereka dengan seorang tokoh mitologis agar dapat mempunyai implikasi positif. Mungkin dapat dibandingkan dengan menyebut Irak sebagai bumi Abu Nawas.